Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita akan istifadah dari tulisannya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menjelaskan bahwasannya annal ilma hayatun wan nurun. Sesungguhnya ilmu itu adalah kehidupan dan cahaya. Wal jahla mautun wa zulmah. Sedangkan kebodohan adalah kematian dan kegelapan. Wasyarru kulluhu sababuhu adamul hayati wan nur. Kejelekan semuanya sebabnya adalah tidak adanya kehidupan dan cahaya. Wal khairu kulluhu sababuhu nur wal hayah. Dan kebaikan itu semuanya sebabnya adalah cahaya dan kehidupan. Fa innan nura yakshifu an haqa'iqil asya'. Dan sesungguhnya cahaya itu menyingkap dari hakikat segala sesuatu. Wa yubayyinu maratibiha, dan menjelaskan tingkatan-tingkatannya. Wal hayatu hiya al musahhahatu li sifatil kamal. Dan hidup adalah yang membenarkan dari sifat-sifat kesempurnaan. Wal mujibah, yang mengharuskan li tasdidil aqwal wal a'mal. Membenarkan di sini artinya menjadi benar. Membenarkan ucapan dan perbuatan. Wa kullu ma tasarrafa minal hayat fahuwa khairun kullu. Dan seluruh apa yang dilakukan dari sumber kehidupan semuanya baik. Kal haya, seperti malu. Alladzi sababuhu kamalu hayatil qalbi. Dengan malu tersebut menjadikan sebab kesempurnaan kehidupan hati. Wa tasawwuruhu, dan tergambarnya haqiqatal qubhi, hakikat daripada kejelekan, wa nafratuhu minhu, dan lari dari kejelekan. Wa didduhu al-waqahah wal fuhsyu, dan lawan daripada kebaikan adalah waqahah, kejelekan, wal fuhsyu, dan kemesuman. Wa sababuhu mautul qalbi, sebabnya karena matinya hati. Wa adamu nafratihi minal qabih, dan tidak lari dari yang jelek. Wa kal haya, dan seperti malu, alladzi huwal matar, seperti malu digambarkan dengan hujan. Alladzi bihi hayatu kulli syai, yang hujan itu sebab hidupnya segala sesuatu. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, awaman kana maitan fa ahyainahu وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَا مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ
laisa bi kharij minha. Apakah orang yang dalam keadaan mati, fa ahyainahu, kemudian kami hidupkan dia, wa ja'alna lahu nuran, maka kami jadikan untuknya cahaya, yamshi bihi finnas, dia berjalan dengan cahaya tersebut dalam kehidupan manusia, kama mathalu fi dzulumat, seperti orang yang berjalan dalam kegelapan, laisa bi kharij minha, yang dia tidak bisa keluar darinya. Ini sebenarnya ucapan-ucapan beliau ini merupakan kaidah. Ucapan-ucapan beliau ini merupakan intisari dari permasalahan. Ya, seperti kehidupan itu sebab dari segala kebaikan. Sebagaimana kematian juga sebab dari segala kejelekan. Misalnya ada wanita yang sangat cantik. Tatkala dia hidup dia menarik. Tatkala dia mati, orang yang paling jelek, yang paling tidak disuka oleh wanita, dikasih wanita yang paling cantik tadi tapi sudah mati. Maka yang paling jelek ini pun tidak mau. Karena secantik apapun tetapi mati, hilang kebaikannya. Hilang kebaikannya. Jadi hidup sumber dari sumber-sumber kebaikan. Mati hilangnya dari segala kebaikan. Nah, hidup ini digambarkan dengan hujan atau digambarkan juga dengan malu. Tatkala orang itu hidup, dalam artian hidup di sini, untuk pembahasan berikutnya ini, hidup di sini hidup hatinya. Hidup hatinya. Karena kalau orang yang hidup, bernapas, bergerak, tetapi hatinya mati, dalam pembahasan kita yang kedua ini, dia dikatakan mati. Nah, sekarang hidupnya hati itu dengan malu. Maka tatkala dia punya malu, maka akan hidup dari segala kebaikan. Ya, jadi kalau orang tidak punya malu, maka hilang darinya dari segala kebaikan. Dari kebaikannya itu hilang. Nah, ini digambarkan hujan. Maka dengan hujan, yang mati jadi hidup. Kemudian cahaya. Cahaya itu pun menjadikan baiknya segala sesuatu. Sebagaimana kegelapan menjadi hilangnya segala kebaikan dari segala sesuatu. Kita bisa melihat warna hijau, kuning, dan seterusnya karena adanya cahaya. Kita bisa melihat berbagai macam kebaikan karena ada cahaya. Tatkala cahayanya ini hilang, maka seluruh kebaikan itu tidak bisa dilihat. Ya, makanya secara ilmu fisika ya, syaitan itu, jin itu nggak bisa dilihat tanpa adanya cahaya. Jin itu nggak bisa dilihat tanpa adanya cahaya gitu. Karena dia bisa dilihat kalau ada cahaya. Ini pelajaran waktu SMP saya masih ingat. Dan realnya memang kayak gitu, manusia tidak bisa melihat kecuali dengan cahaya. Ya, makanya kalau di kegelapan malam ya jin dohirnya nggak bisa kelihatan. Kalau dia kelihatan maka dia harus nyari yang mungkin dia muncul gitu. Karena mata manusia tidak bisa melihat dalam kegelapan. Itu dohirnya. Tapi ini hanya tambahan saja. Nyatanya wallahu alam, Allah lebih tahu. Nah, kemudian digambarkan apakah sama orang yang berjalan dalam keadaan hidup beserta cahaya dengan orang yang berjalan dalam kegelapan dalam keadaan mati? Maka jelas tidak sama. Kalau orang hidup berjalan kemudian ada cahaya, maka dia akan memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak. Tatkala dia berjalan dalam kegelapan dan dia mati, maka dia tidak bisa berbuat baik, bahkan dia akan memudarati. Ini yang digambarkan oleh Allah SWT. Maka orang yang tidak punya ilmu sama saja dengan orang yang tidak punya cahaya. Orang yang tidak punya malu, dia pun seperti orang yang telah mati. Surat Al-An'am ayat 122. Kana mayyitan bil jahli qalbuhu. Nah ini. Maka dia mati. Jadi begini. Ini mati yang sesungguhnya. Ya, tanaman yang indah sekali kayak pohon serut misalnya. Harganya mahal. Begitu mati,
Dijual 50.000 nggak mau. Pas hidup 7 juta nggak dilepas. 7 juta, 12 juta, 40 juta gitu. Sampai sekarang harganya tetap masih. Karena nilai keindahan, orang tetap akan menghargai keindahan itu. Ya, walaupun yang beli ya tentunya orang yang suka. Tapi begitu mati dijual 50.000 orang nggak mau, karena buat kayu bakar ngapain juga, males. Nah, tadinya mati dalam artian sesungguhnya mati seperti itu. Nah, kemudian ada yang sama dengan kematian, ya, yaitu apa? Di sini yang dibahas kemudian matinya hati. Matinya hati itu dengan kebodohan. Fa ahyahu bil ilmi, maka kemudian dihidupkan dengan ilmu. Ya, maka dihidupkan dengan apa? Ilmu. Makanya orang-orang yang berilmu ini sebenarnya orang-orang yang menghidupkan manusia. Ya, orang-orang yang menghidupkan apa? Manusia, dari nggak sholat jadi sholat, nggak pakai jilbab jadi pakai jilbab gitu. Makanya sebenarnya ada satu deteksi tentang baiknya agama, yaitu munculnya kebaikan. Kalau dari agama kok munculnya pertikaian, kita harus curiga di situ. Jadi permusuhan, jadi benci, jadi saling macam-macam nggak bahagia, kita curiga di situ tuh. Ya, jadi karena ilmu itu adalah menghidupkan. Yang benci jadi cinta, yang musuh jadi saudara begitu. Ya, yang nggak pakai jilbab jadi pakai jilbab, yang mandinya di sungai telanjang jadi nggak mandi di sungai, yang beraknya di sungai jadi nggak berak di sungai begitu. Yang tadinya bakhil jadi nggak bakhil. Itu harus diperangi itu. Ya, bakhil itu mengerikan itu. Ya, bakhil itu mengerikan, harus perangi gitu. Ya. Kemudian juga hal-hal yang lain itu dengan ilmu. Wa ja'alahu minal iman. Kemudian Allah SWT wa ja'alahu minal iman, dan kemudian Allah SWT memberikan kepadanya jadi iman. Nuran yamshi bihi finnas. Kemudian dengan iman tersebut dia berjalan dalam kehidupan manusia. Jadi ilmu menghidupkan, iman ya menjadi apa? Cahaya. Sudah hidup dengan ilmu, ada iman, ada cahaya. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Li'alla ya'lama ahlul kitabi ala yaqdiruna ala syai'in min fadlillah wa anna al-fadla biyadillahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Al-Hadid 28 sampai 29. Allah SWT berfirman, wahai sekalian manusia, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa aminu bi rasulihi, dan berimanlah dengan rasulnya, yu'tikum kiflaini min rahmatihi, maka kalian akan diberi 2 bagian dari rahmat Allah. Sudah bertakwa, ya, sudah beriman, bertakwa, dan beriman kepada Rasul, maka akan diberi 2 bagian dari rahmat Allah. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, maka dengan itu tadi Allah akan berikan cahaya. Tamshuna bihi, yang dengan ini kalian berjalan. Wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Li alla ya'lama ahlul kitabi, supaya ahlul kitab itu tahu, ala yaqdiruna ala syai', bahwasanya dia tidak mampu melakukan sesuatu. Masya Allah ya, dalam ayat ini yang kita lihat ya, yang kita baca tadi, betapa perkasanya, betapa agung dan betapa mulianya agama Allah SWT. Di sini Allah SWT ingin membantah bahwasanya ahlul kitab tidak bisa berbuat sesuatu. Ala yaqdiruna ala syai', dia tidak bisa berbuat sesuatu. Maksudnya berbuat sesuatu dari memberikan cahaya, memberikan kehidupan, tidak bisa. Min fadlillah, dari keutamaan Allah. Wa annal fadla biyadillah, dan sesungguhnya keutamaan itu di tangan Allah. Yu'tihi may yasha, Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki.
Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah memiliki keutamaan yang besar. Maksudnya di sini Ahlul Kitab tadinya merasa mereka lah yang mendapatkan keutamaan dari Allah. Kemudian Allah tunjukkan, ini loh hambanya Allah yang beriman kepadanya, bertakwa kepadanya, mengikuti Rasulnya. Ya, jadi dia tadinya Ahlul Kitab, masuk Islam, beriman kepada Rasulnya, bertakwa kepada Allah. Mereka diberi dua bagian. Kemudian Allah ingin tunjukkan bahasanya orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang yang mendapatkan keutamaan. Dan Allah memilih memberikan keutamaan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Berarti di sini sangkaan Ahlul Kitab dia memiliki keutamaan tertepis dengan kehendak Allah memberikan keutamaan ini kepada orang yang Allah kehendaki. Berarti di sini Ahlul Kitab tidak dikehendaki oleh Allah mendapatkan keutamaan, kecuali kalau mereka mau beriman kepada Allah SWT. Ada pertanyaan di sini. Kadang mungkin taklim-taklim seperti ini tergambar dua perkara. Antara memahami taklim yang ada di sini berupa ilmu dengan real di lapangan. Kalau real di lapangan dari dulu sampai sekarang, zahirnya mereka punya kekuatan. Kaum muslimin ya merasa punya kekuatan, tapi nyatanya lemah. Jadi kaum muslimin yang lupa diri kadang merasa kuat, sejatinya lemah gitu, kaum muslimin. Ya, butuh banyak berdoa, banyak menata diri gitu ya. Adapun kuat sebenarnya karena dia nggak tahu. Ahlul Kitab secara umum masih bertahta di dunia ini. Sekarang kita ingin melihat yang di dalam dalil tadi dengan yang real di lapangan. Ada dua perkara tadi, kita sekarang pindah ke perkara berikutnya, dalil dengan real di lapangan. Jadi begini, kalau memang dia berilmu, beriman, bertakwa, maka dia memiliki izzah, memiliki kemuliaan. Walaupun mungkin secara zahir kehidupannya ini tidak sebagaimana Ahlul Kitab yang memiliki kehidupan dunia sebagaimana kita lihat. Dia tahu, oh masya Allah, ini kita beruntung di sini nih, posisi kita di sini. Akan ditunjukkan oleh Allah SWT. Akan ditunjukkan oleh Allah SWT sehingga dia bersyukur dan merasa mulia dengan apa yang Allah berikan padanya. Inilah hadiran azani wa azakumullah. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, Allahu waliyul ladzina amanu. Di sini Allah katakan Allah adalah wali, pelindung, pembela alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumat, Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan. Kegelapan syirik, kegelapan bid'ah, kegelapan maksiat. Jadi ini memang gelap. Syirik gelap, maksiat bid'ah juga gelap, kebodohan juga gelap. Kebodohan itu gelap. Makanya orang-orang berilmu itu sebenarnya banyak diuji dengan keberadaan orang bodoh. Jadi kalau kita berilmu nanti kita akan merasakan betapa banyak ujian. Ya. Jadi yang lebih banyak merasakan ujian ya orang berilmu itu. Karena menyikapi orang bodoh, kalau kita ikuti kita ikut jadi bodoh. Kalau kita tidak ikuti kita dianggap bodoh atau mungkin lebih daripada itu. Kalau kita diem kita ya dianggap ya tidak tahu. Kalau kita mengajar dianggap memaksa. Ini ujian nih. Nah, sehingga orang-orang berilmu, karena posisi dia adalah orang-orang yang keluar dari kegelapan, ini jalan mereka adalah apa? Kesabaran. Memberikan petunjuk-petunjuk sesuai dengan apa yang tertepat. Pelan-pelan, sabar gitu. Makanya tidak mungkin orang yang berilmu kemudian dia tergesa-gesa, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya, sebagaimana seorang dokter misalnya tatkala mengobati orang yang sakit, dia tahu tahapannya gitu. Walaupun si pasien ingin cepat sembuh, tapi tetap harus dengan tahapannya. Tolong ini pennya nanti dibuka setelah 40 hari ya. Ini jenis operasi kamu ini operasi ringan. Yang lainnya yang jenis kamu operasi berat. Sakit kamu begini, kamu harus bed rest dulu sekian hari. Kamu harus begini. Tahu tahapannya.
Ya, tahu tahapannya ya. Ini keadaan orang yang keluar dari kegelapan, tapi tadi kegelapan yang lebih dahsyat ya daripada nyekar itu. Walladzina kafaru, sekarang Allah SWT berfirman tentang keadaan orang kafir, auliya'uhumut tauhid. Pelindung mereka, wali-wali mereka adalah tauhid. Sehingga ya kehidupan yang mengajak kepada tidak beribadah kepada Allah ya terus akan terjadi. Karena ada wali-walinya, pembelanya, penolongnya, ya, yang memalingkan dari agama Allah, itu ada. Itu tauhid. Yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Tugasnya tauhid mencabut orang yang berjalan di atas cahaya supaya gelap. Caranya ya dibisikkan akan kemiskinan, dibisikkan akan kesusahan, dibisikkan berbagai macam problem, coba. Makanya biasanya kalau di lingkungan orang-orang yang soleh kok jadinya kayak kritis gitu ya. Kritis coba. Tapi tatkala bersama orang-orang yang biasa-biasa aja kok jadinya nyaman gitu kan, aneh. Kalau sama orang soleh kritis, oh kamu begini ya, kamu begini ya, kritis. Tapi tatkala sama orang-orang yang biasa-biasa malah nimbrung gitu. Kalau sama orang lain kritis, tapi tatkala sama dirinya sendiri ataupun teman-temannya, dia melakukan amalan yang dia ingkari untuk orang lain. Dia melakukan amalan yang dia ingkari untuk orang lain. Nah ini bahaya nih. Tujuannya apa ya? Supaya keluar. Sebuah keluar dari apa? Cahaya menuju kegelapan. Biar keluar. Jadi banyak cara untuk mencabut ya dari cahaya supaya kembali kepada kegelapan. Yukhrijunahum minan nur ila dzulumat, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju mencabut mereka dari cahaya menuju kegelapan. Ulaika ashabun nar, mereka itu adalah orang-orang yang ya menjadi penghuni neraka. Berarti kegelapan di sini lebih fokusnya lagi tertingginya ya kegelapan kekufuran, kegelapan kesyirikan. Ya, cabut ya. Nah, mereka itu adalah para penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Ya, mereka kekal apa? Di dalamnya. Dan yang menjadi permasalahan di sini terkadang, ya bukan terkadang ya, yang menjadi permasalahan di sini kebanyakan manusia tidak tahu. Terkadang atau sering melakukan hal-hal yang membatalkan keislaman mereka, membatalkan tauhid mereka, tetapi mereka tidak sadar. Nah, ini berbahaya. Ya, ini berbahaya, ya. Karena bergaul dengan orang, kemudian, ya, orang itu mungkin ngomongnya bagus, ya. Kalau bukan karena kamu aku sudah mati gitu. Ngomongnya bagus, cara bicaranya bagus. Akhirnya dia terbawa. Ya ngomong bagus seperti itu. Dan ini nggak boleh syirik. Kalau nggak ada kamu, saya udah mati. Ya kemarin saya pulang ngojek nih. Jadi dari Bandung ya, kan harusnya turun di Gombong. Mungkin saya udah tidur dari Purwokerto mungkin atau dari Brebes itu mungkin ya udah tidur sampai Gombong. Ternyata masih tidur nih. Setelah mau stasiun Kebumen, saya dengar Anda akan memasuki stasiun Kebumen lah. Ke stasiun Kebumen, lah saya turunnya Gombong gitu. Akhirnya saya tanya-nanya, ini Gombong mana gitu. Nah, Gombong udah lewat. Waduh, berarti saya ketiduran nih. Akhirnya turun ngojek. Ya, setelah ngojek orangnya itu bilang, ya kan saya sudah dapat rezeki dari Bapak gitu. Jadi saya nggak perlu gugup-gugup lagi. Sebenarnya yang memberikan rezeki itu siapa coba? Allah. Sekilas biasa nih. Kalau diteliti secara akidah, yang memberikan rezeki Allah, coba bayangkan. Kenapa Allah yang memberikan rezeki kepadanya, dia kufuri dan dia berterima kasih kepada manusia ini? Masya Allah. Dan hal seperti ini pasti terjadi. Syekh Albani mengatakan pasti terjadi begitu. Nah, makanya tatkala orang tidak mengetahui ilmu, jaminan mana dia masih tetap terjaga keimanannya? Sulit sekali kan? Sulit sekali, jujur sulit sekali. Seperti misalnya orang lagi gini, contoh nih, kesandung ini ya, yang sering kesandung. Ini kemarin saya dengar lagi ada lagi nih, kesandung nih. Tatkala kesandung kan paling Allah gitu kan, nah, astagfirullah.
Subhanallah begitu. Nah, innalillah misalnya, pokoknya kata-kata yang mengenal Allah. Tapi memang ada kebiasaan, begitu kesandung apa? Yung gitu. Yung lah, yung ini mana gitu. Ternyata saya dapat data ya waktu nemenin jamaah calon jamaah umroh itu ke Cilacap, karena sudah tahu, udah tua umurnya, udah 83 tahun dan dia orang terdidik ya. Terdidik, seorang guru, terdidik. Jadi otaknya masih encer. Ya, masih punya catatan sejarah dalam kehidupannya. Jadi dari ajaran Hindu atau Buddha, kalau sakit itu bilangnya apa? Yung. Dia cerita yung dalam artian ya ibunya, biungnya gitu. Yung. Lah kalau kayak gini ini jadinya apa? Syirik. Karena biungnya nggak bakalan denger. Apalagi kalau biungnya udah mati lagi. Syirik, coba bayangkan. Allah, subhanallah gitu. Kayak kisahnya Masyillah. Masyillah tukang sisirnya anaknya Firaun. Begitu anak perempuan ya, anak angkatnya Firaun, begitu disisir, sisirnya jatuh. Subhanallah. Kemudian ditanya, Masyillah, apa yang kamu ucapkan gitu? Apakah ada Tuhan lain daripada bapaknya itu Firaun? Apa yang kamu ucapkan? Nah, karena sudah kadung kayak gitu, udah ketahuan, akhirnya nggak bisa mengelak. Akhirnya sebutkan ada. Bahkan Firaun bukan Tuhan, Tuhan kita adalah Allah. Oh, akhirnya dimasukkan ke dalam tungku air mendidih. Itu loh mempertahankan keimanan segitunya gitu. Segitunya loh orang mempertahankan iman. Jadi perkara keimanan memang harganya mahal. Tapi bukan berarti kayak model-model orang-orang yang maaf ya, yang terjangkiti radikal gitu ya. Di satu sisi prinsipnya benar, tapi terapannya keliru gitu. Sehingga kemudian dia menganggap paling benar, paling beriman gitu. Salah juga, Masya Allah. Ya tetapi amalan ini adalah amalan yang memang menjadi tuntutan bagi orang yang mau kembali kepada Allah. Ya, mempertahankan keimanan. Nah, disinilah tanpa adanya belajar, sebagaimana dikatakan, ya itu akan ditarik lagi oleh ya tauhid untuk keluar dari cahaya. Untuk keluar dari apa? Cahaya. Dan itu terjadi. Makanya ada istilah masail jahiliyah. Jadi permasalahan-permasalahan yang itu bukan datang dari Islam, kadang terjadi pada Islam. Terjadi. Ya bahkan kadang terjadi pada sahabat, bayangkan. Terjadi pada sahabat. Makanya Masya Allah, tidak ada jalan bagi kita kecuali kita tawadhu ya kepada agama Allah. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum adwara alam tarau, dan seterusnya al-ayat. Sekarang lagi satu ayat lagi karena sudah ada azan ya. Allah SWT berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau nyawa. Jadi ilmu itu adalah apa? Nyawa. Makanya kalau orang pengen nyawanya kuat, banyakin ilmunya. Dan orang yang berilmu itu beda nyalinya dengan orang-orang yang nggak punya ilmu. Nyali di sini tentunya tatkala mendapatkan ujian, ya. Karena terkadang orang ujiannya berat. Seperti yang sudah pernah kita kisahkan, ada seorang ulama di penjara di bawah tanah 15 tahun. Ya Allah, itu kalau nyalinya nggak kuat nih gimana ini? Ya, menjalani hal-hal yang berat. Ya, atau para nabi, ya. Seperti Nabi Nuh, udah kekeringannya lama, nggak turun-turun hujan, masyarakat sudah putus asa, kemiskinan sudah kemana-mana, persediaan makanan sudah habis gitu. Padahal biasanya kalau berdoa kepada sesembahan mereka, Lata, Uzza, kepada apa? Wad, Suwa, Yaghut, Ya'uq, Nasra, terus langsung turun hujan. Tapi tatkala ada dakwahnya Nabi Nuh malah jadi nggak hujan. Sebagian orang ikut dakwahnya Nabi Nuh. Nah ini akhirnya kekeringan ini ya
diyakini sebabnya adalah Nuh. Paceklik ini adalah sebabnya Nabi Nuh gitu. Sampai akhirnya Nabi Nuh bikin kapal. Ya tentunya bikin kapal lama. Yang namanya cerita sebentar, tapi real di kehidupan waktu Nabi Nuh itu ya lama. Kapalnya besar. Mungkin ya tahunan juga. Di musim kemarau bikin kapal, musim paceklik, kayak apa perjuangannya ya. Memang kalau cerita sih dinikmati enak ya, tapi realnya mereka-mereka yang ngamali ya Allah, kalau bukan karena ketabahan ya nggak kuat. Jadi ujian keimanan itu luar biasa ya. Akhirnya sama orang-orang dari kaumnya Nabi Nuh itu kapalnya diberakin gitu, diberakin, dikencingin gitu ya, kayak gitu sebegitunya ya, sampai ya ujiannya sangat berat. Nah, di sini kekuatan Nabi Nuh inilah yang menjadi pembahasan di sini. Ya, dan beliau memiliki apa? Ruh. Ya, memiliki apa? Ruh, yaitu keimanan dan juga ilmu. Ruh di sini. Ya, wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina. Kami berikan wahyu kepada engkau wahai Nabi Muhammad, nyawa dari urusan agama kami. Ma kunta tadrimal kitab. Tadinya engkau tidak tahu apakah itu Al-Qur'an, walal iman, dan tidak tahu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya, akan tetapi kami jadikan ya keimanan sebagai cahaya yang kami berikan hidayah kepada siapa saja yang kami kehendaki. Min ibadina, di kalangan hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, dan sesungguhnya engkau memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Ini saja yang bisa kita pelajari. Semoga Allah menolong kita semuanya, melancarkan rezeki kita dan menjadikan anak-anak kita saleh dan salehah. Ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.